Ayu Sudiro dengan NIM 06051282126029, Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dalam tugas mata kuliah literasi digital dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Handa Umi Chotima, MPD PhD, dan Ibu Mariani, SPD MPD. Sebelum memasuki materi, izinkan saya menjelaskan 3 tujuan pembelajaran saya. Yang pertama, setelah menonton video dan membaca PPT yang telah saya buat, saya berharap peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika secara benar. Yang kedua, setelah menonton dan membaca PPT yang telah saya buat, saya berharap peserta didik dapat menjabarkan pengertian dari integrasi nasional secara tepat. Dan yang ketiga, setelah menonton dan membaca PPT yang telah saya buat, saya berharap peserta didik dapat menjabarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional secara tepat. Pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga, yang berarti walaupun di Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras yang berbeda-beda, namun mereka tetap menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi memiliki artian menyatukan atau menggabungkan, sedangkan nasional memiliki artian kebangsaan. Lalu, apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah suatu proses menyatukan atau menggabungkan suatu kelompok menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu suatu proses menyatukan ras, agama, suku, budaya yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia, melalui Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai contoh adalah ketika umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa, umat non-muslim diharapkan tidak makan dan minum di hadapan mereka, karena jika mereka melakukannya, maka itu adalah salah satu penghambat integrasi nasional. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor pembentukan integrasi nasional. Faktor-faktor apa sajakah itu? Mari kita simak videonya. Yang pertama, adanya kepribadian dan pandangan hidup berbangsa yang sama, yaitu Pancasila, yang berarti rakyat Indonesia memiliki pedoman yang sama dalam berbangsa dan bernegara, yaitu pedoman mereka adalah Pancasila. Yang kedua, rasa senasib penderitaan akibat penjajahan. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia kala itu pernah sangat menderita akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang di Indonesia. Maka dari itu, bangsa Indonesia saat ini harus menjadi satu kesatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada di Indonesia, agar tidak gampang pecah dan dijajah kembali oleh bangsa lain. Dan yang ketiga, adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seperti yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya, bangsa Indonesia memiliki ras, suku, agama, budaya yang berbeda-beda. Namun itu bukan suatu penghambat bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. Selain faktor-faktor pendukung, pastinya ada faktor penghambat integrasi nasional. Apa sajakah faktor penghambat integrasi nasional tersebut? Mari kita simak video. Yang pertama, kurangnya toleransi antar golongan. Hal ini juga bisa disebut sebagai apatis. Apatis sendiri adalah ketidakpedulian seseorang terhadap lingkungan atau hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya sendiri. Hal ini dapat menjadi penghambat terjadinya integrasi nasional. 2. Penghargaan akibat kemajemukan. Hal ini dapat menjadi penghambat integrasi nasional. Karena ketika suatu kelompok tidak bisa menerima perbedaan kelompok lain, ini akan menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik dan terjadinya penghambat integrasi nasional karena kurangnya rasa bersatu antar kelompok dan antar golongan. Kesimpulan dari materi saya adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yaitu suatu proses menyatukan berbagai kelompok dan golongan yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan setiap warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Cukup sekian video pembelajaran integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Saya berharap setelah menonton video saya ini dan membaca PPT yang telah saya buat, tujuan pembelajaran saya dapat tercapai. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri, terima kasih.